keluarga NU tadi ada berapa? 188.000 keluarga. Keluarga usia produktifnya ada 118.000 keluarga. Jumlah tenaga pendidik ini disasarkan ke guru-guru itu ada 3.500 ya, dari Ma'arif. Paling sih di rumah berapa persen ya, atau 1%-nya nggak apa-apa lah. Itu sudah 35. Terus meritnya Pak, setiap tahun itu dari 1.000 jamaah NU itu berapa sih nikah? Kira-kira tadi sampai lah umur nikah yang sampai dihitung. Ini nyata, ini fakta. Kalau per tahun itu dari 1.000 itu 8 orang Pak nikah. Maka jamaah NU yang menikah dalam satu tahun itu kurang lebih ada 6.028 pasang. Kira-kira nih kawin mesti langsung di rumah itu berapa persen? Tidak ada, masih ada kecil sekali. Terus saya mengasumsikan yang beli rumah cuma 60% aja, sudah 3.617. Kira-kira berfavorit kayak mendadak termasuk NU-nya ya. Jadi harapan kita adalah ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman MWJ, dan dalam hal ini kita kerjasama dengan PT JIN Jaya Makmur. Kita hanya dikasih slot cuma 80 unit Pak. Kira tanpa DP, tanpa bayar pokok belas guys, kecuali disiapkan sabune kan kok kamu cicilannya maksudnya. Itu gak diambil, hanya untuk ansuran 1 bulan atau 2 bulannya ya. Sama ada beberapa biaya yang harus dibebankan ke PTN aja, administrasi lah ya. Nggak banyak, paling nggak sampai 5 juta, 4 juta. Itu pun orang tadi sampai kami bukan di rekening kita. Perkenalkan Pak Guru, nama saya Anang Sujanto. Barangkali masih asing, saya ini kader Pak, kadernya NU. Saya kadernya Lamongan. 2010 saya sudah tinggal di PCN Lamongan di lantai 2 sampai 2016. Tentunya kami bangga sebagai kader dan bapak-bapak mempunyai program semacam ini. Akan tetapi Pak, ngapunten sangat sesama kader mengingatkan Bapak ya. Jika kalau ingin perekonomiannya melesat profesional, tadi saya datang ke sini Pak jam 9, jam 8 saya itu sudah di sini. Kok masih sepi ya? Saya muter-muter lagi Pak. Jam 9 saya ke sini. Kok masih sepi lagi ya? Kira-kira kalau seperti itu terus, ekonomi NU bisa sedisiplin ini apa juga itu telat ya? Kita sepakat telat ya? Berarti yang akan datang semuanya harus disiplin. Program itu sebenarnya dari kapasitas dari Pak Prabowo, yang mana kita sebagai mitra pendamping dari pihak desa koperasi dan alokasi. Kita sebenarnya 6 koperasi desa yang kita dampingi, ada di Babat, Balong Gresik, ada di Tuban, ada di Awang, Bucangan, yang ramai ngomong saya sudah bisa tahu, ada di Bojonegoro, di Burma itu juga ada, yang belum ada malah di Kabupaten Lamongan. Sehingga kemarin kalau bisa dibangun dengan terus dikasih langsung 100 titik. Mudah-mudahan lancar dan minta berlanjut. Terus kami juga bekerjasama dengan MWJ Pak. Pertama kali kami bekerjasama dengan MWJ Madinah. Per bulan itu 6 sampai 7 juta. Madinah. Tinggal kami bulan itu kalau ramai ya, tentunya kami kalau agak sulit jadinya. Maka dari itu yang promosi juga hanya dari pihak kita.
Pihak MUIC juga mempromosikan setiap tujuan barang-barang itu promosi. Pak Su Moganadi Lombok itu sahabat kita, itu dulu usaha kita. Yang mana sebagian dari hasil itu nanti dibagikan dengan kita itu yang bersama dengan sahabat. Harapannya apa dari perwakilan MUIC itu bisa menjembatani kepada kader-kader atau anggotanya yang diranting dalam hal pengembangan keserhasilan derajat kalau misalnya berkenan dan berminat untuk bermitra dengan kami. Nama saya Pak Sudya, perwakilan dari perumahan subsidi. Apa yang diterangkan sama Bapak Tarmudian tadi itu untuk menunjang perekonomian di bidang LPMU tersebut. Pertama-tama, Tikung Kota Baru perumahan subsidi PT Jaya Makmur berdiri kurang lebih dari 2 tahun. Dari pimpinan Bapak Haji Subandi yang alamatnya di Desa Kulit, Tikung Kota Baru. Adalah perumahan subsidi yang disediakan oleh pemerintah. Jadi untuk biaya-biayanya yang disampaikan Pak Tarmudi tadi adalah gratis. Jadi perkenalkan, ini saya di sini sebagai perwakilan dari Bank BTN, Bank Tabungan Negara atau cabang pembantu Lamongan. Kebetulan saya di sini supervisi sudah hampir 4 tahun di Lamongan ini. Jadi insya Allah sedikit banyak sudah mengetahui sekitar seluruh dari perumahan di Kabupaten Lamongan. Dari masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, yang notabene mungkin masyarakat berpenghasilan rendah tersebut mungkin kurang bisa untuk menggapai atau memiliki rumah hunian. Batas penghasilannya di KPR itu tidak boleh melebihi 10 juta rupiah. Nah, itu kalau untuk yang sudah menikah atau sudah punya pasangan. Kalau pemohonnya itu adalah single atau belum menikah, maka penghasilan maksimalnya adalah 8.200.000. UMR-nya di Lamongan ini berapa Mbak Sita? Mungkin sekitar 2.800.000 plus ya Bapak. Nah, mungkin sekitar segitu ya, 2,8 ditambah dengan tunjangan lainnya mungkin sekitar 3 juta sampai 3,5. Nah, itu masih bisa masuk ke kategori penerima KPR subsidi FLPP ini. Adalah kegiatan dari Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama. Ini lembaga ya, jadi di NU itu ada lembaga, ada banom. Tapi walaupun lembaga di kegiatan ini tetap berkolaborasi dengan lembaga yang lain dan juga dengan banom. Terkait dengan apa? Yaitu terkait dengan kemandirian ekonomi. Banyak yang kemarin sudah dilakukan, satu contoh sudah memiliki perusahaan air minum Newdress itu, dan pada kesempatan ini nanti akan digagas, akan direalisasikan program-program tidak hanya persoalan air. Ini juga sudah perumahan, kerjasama dengan perumahan subsidi itu juga dihadiri oleh ownernya, timnya, yang juga ini ada salah satu perbankan yang ikut memperkuat program-program kita, terutama di perumahan dan nanti ke depan dengan yang lain. Harapan kita itu Jamiyah dan Jamaah ini memiliki kemandirian ekonomi tanpa harus punya ketergantungan dengan pemerintah. Artinya Jamaah itu adalah warganya,
Kemudian Jamiah itu adalah organisasinya mandiri, kemudian jamaahnya juga mandiri dan sejahtera. Ini terus kami upayakan. Kita mengundang semua MWC, Majelis Wakil Cabang Ketua, dan juga Ketua LPNU, semuanya datang. Tidak ada satupun yang tidak datang. Dari 15 kecamatan atau MWC ini semuanya datang. Ini indikasi bahwa mereka semuanya sangat antusias dan ingin berubah. Ya, paradigma tentang kemandirian ekonomi ini memang menjadi sesuatu yang mereka semuanya benar-benar pengen berubah. Mindsetnya, bagaimana kemandirian ekonomi terwujud, ini antusiasnya luar biasa. Saya nggak nyangka ini semuanya datang. Iya, Toserba. Iya, Toserba karena apa? Ada Gus Anas di Toserba itu, ya. Setelah dikatakan ownernya, ini Gus Anas ini juga pengurus PCNU. Dia diwakil Rois Surya yang membidangi perekonomian. Karena beliau, alhamdulillah, beliau masih di Kalimantan dan alhamdulillah beliau ini kan korek, dapat juara 1 ini dia. Alhamdulillah, selamat kita ini, ya kan. Nah, terus kemudian karena halangan hadir, kemudian HRD-nya mewakili beliau. Tetapi secara substansinya sudah mengena semua. Tinggal nanti tim kepengurusan LPNU ini, perekonomian NU ini akan mematangkan dengan Gus Anas dalam waktu dekat. Mungkin besok atau lusa mematangkan itu.